warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam harmoni. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan modern, refleksi kritis atas krisis kesejahteraan mental guru dan siswa dalam pendidikan kontemporer. Di sini kita lihat berbagai perspektif. Yang pertama itu adalah perspektif John Dewey, yaitu pragmatisme dan humanisme progresif, di mana menurut Dewey, pendidikan harus berlandaskan pengalaman yang bermakna, learning by doing. Jadi, kesejahteraan mental bergantung pada keterlibatan aktif dalam proses belajar. Jadi di sini proses pendidikan itu harus menghadirkan pengalaman yang bermakna serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, perspektif Paulo Freire, pedagogik pembebasan, di mana pendidikan sebagai praktik pembebasan bukan penindasan. Nah, kesejahteraan mental itu terganggu ketika apa? Ketika guru dan siswa kehilangan kesadaran kritis. Jadi di sini eh, pedagogik pembebasan menurut Freire itu adalah tidak adanya penindasan di dalam pendidikan. Jadi yang diutamakan adalah kesehatan, kesejahteraan mental, sehingga guru dan siswa dapat menjalankan proses pembelajaran dengan berkesadaran dan kritis. Selanjutnya, perspektif Neil Nodings, etika perawatan atau ethics of care, di mana maksud dari perspektif ini adalah pendidikan sebagai relasi kepedulian, yaitu kepedulian antara guru dan siswa, serta berakar dari eh, kepedulian itu sehingga memunculkan hubungan yang harmonis, hubungan yang bertumbuh, dan hubungan yang kritis dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Begitu. Selanjutnya adalah perspektif Nickel Vokal, di mana menurut Vokal, sekolah modern sebagai ruang disiplin dan pengawasan. Jadi, kesehatan mental itu tertekan oleh yang namanya norma produktivitas dan ketika itu tidak terkontrol. Nah, jadi kesehatan mental, produktivitas itu harus ada pengontrolnya sehingga guru itu dapat dengan baik berperforma di hadapan siswanya. Jadi kata kuncinya di sini adalah disiplin dan kekuasaan itu berpengaruh. Jadi di sekolah modern ketika guru melakukan suatu hal yang tidak disiplin atau melanggar nilai-nilai atau aturan yang ada di sekolah, guru juga berhak untuk mendapatkan sanksi sama halnya dengan siswa. Jadi kedisiplinan itu harus ditegakkan dari seluruh warga sekolah sehingga menghasilkan relasi antara kedisiplinan dan kekuasaan yang baik. Nah, di sini dapat disimpulkan krisis mental itu adalah refleksi krisis filsafati pendidikan modern. Jadi, kesejahteraan mental menuntut keseimbangan. Jadi, di sini harus seimbang antara rasionalitas dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat membentuk pendidikan seutuhnya, dapat membimbing, mendidik, mengarahkan para siswa yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya belum terampil menjadi cakap, sehingga semua tujuan pendidikan itu dapat tercapai membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi cerdas juga secara eh, nilai, secara karakter. Dan juga yang paling utama di sini adalah mental, kesejahteraan dan kemerdekaan mental guru dan siswa dapat terjalani dengan baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam harmoni.